Uh. Yeah. Nih, pakai ini nih. Mantap ya hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam akar rumput Nusantara, bersama saya Yoga Channel ya, yang tak habis-habisnya selalu membahas dunia perkicauan, terutama murai batu ya. Teman-teman, terima kasih yang sampai saat hari ini masih bergabung, dan yang baru bergabung juga terima kasih ya. Teman-teman, menarik kalau kita mau bahas mengenai dunia perkicauan, terutama murai batu, memang nggak ada habisnya. Sampai saat hari ini pun saya juga masih terus men-setting, mencari tahu karakter, pola, rawatan yang memang berkelanjutan, dan tidak cuma sekali dua kali treatment, seminggu dua minggu dan ada hasilnya, tapi tidak teman-teman, dan berkelanjutan sampai memang usia perkembangan itu kan, perkembangan murai itu kan apa ya, lama, dan dia juga butuh waktu juga untuk kita treatment. Nah, contohnya banyak gitu kan. Nah, untuk kali ini ada pertanyaan ya, pertanyaan dari akun YouTube yang bertanya ini namanya Daily Chey. Salam akar rumput Nusantara, mau penjelasannya Om, mohon pencerahannya. Saya punya pastol 7 bulan, porsi jangkrik 15, pagi sorenya 10. Nah, harian bongkar materi. Pertanyaan saya, takaran mandi dan sama cacingnya bagaimana ya? Jadi hariannya sudah 15-10, pastol 7 bulan, harian sudah bongkar materi. Yang ditanya itu takaran mandi sama cacingnya bagaimana. Nah, gitu. Jadi teman-teman perlu diketahui ya, terutama Om Daily Chey, burung pastol mau mencoba digantang ya. Jadi itu pastol itu jangkriknya tuh 15-10, 15 pagi sampai sore, sore ke pagi itu 10. Nah, hariannya sudah bongkar materi, dan saran saya cacing sama mandinya nanti dulu. Jadi gini, ini buat teman-teman yang lain ya, terutama burung pastol. Ini burung pastol ya. Kalau teman-teman mau men-setting burung pastol itu kan banyak apa ya? Banyak perlu di treatment. Contohnya ikutin part 1, jangkriknya banyak, misalkan 15-10 yang sudah saya kasih tahu. Misalkan kayak Om ini kan Daily Chey ini kan udah main 15-10 jangkrik, 15 banding 10 sore gitu kan, dan akhirnya udah mau bongkar-bongkar. Nah, takaran jangkriknya seperti apa, takaran mandinya seperti apa, itu nanti Om. Jadi Om coba gantang dulu. Jadi kan patokannya itu kan nanti di gantangan Om. Ketika Om udah treatment 15-10, hariannya sudah, materinya udah enak, udah bongkar materi, coba bawa gantang gitu loh. Kalau nggak Sabtu atau Minggu, sebisanya Om ketika waktunya senggang, waktu libur, waktu senggang, gantang. Nah, dari settingan hariannya gimana ya, tetap gitu aja. Pas hari H gimana, itu udah saya jelasin, ada juga, coba cek nanti ya. Nah, dari situ coba Om Daily Chey itu gantang. Om gantang, ikutin settingan hari H-nya, nanti kan bisa dilihat hasilnya seperti apa. Nah, dari hasil seperti itu, contoh hasilnya itu galak. Kalau misalkan galak, ya berarti kan minggu keduanya harus dimandiin. Nah, minggu keduanya dimandiin, kasih cacing. Kalau udah mandi itu sebenarnya wajib kasih cacing. Bagus sih, bagus dikasih cacing. Kalau misalkan galak, efeknya galak, di minggu pertama galak, terusnya kasih cacing. Dalam 1 minggu itu kasih cacing 1 minggu plus mandi 1 minggu. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa coba lagi untuk di minggu keduanya. Paling enggak itu dari habis gantang, dalam 1 minggu kemudian setelah gantang itu treatmentnya kasih mandi tiap hari plus cacing. Nah, ketika sudah dimandi plus cacing, baru gantang lagi gitu loh. Jadi kan pembandingnya itu bukan dilihat di harian gacor, tapi ketika di lomba hasilnya seperti apa, itu yang menjadi pembandingnya gitu Om ya, Om Daily Chey. Jadi buat teman-teman yang lain, kalau misalkan masih kebingungan mau mandinya seperti apa, cacingnya bagaimana, berapa banyak, nah
Coba treatment burung pastolnya si Om Daily ini pelajarin. Ketika sudah jangkrik 15-10 gantang, entah itu Sabtu Minggu sebisanya. Ketika sudah bisa gantang, hasilnya gimana? Coba cek. Ketika sudah dicek ternyata nampar gitu kan, masih nampar gitu kan. Nah, sayapnya turun, mungkin jangkriknya kurang banyak. Nah, dari situ kan berarti kan bisa kelihatan tuh jangkriknya kurang banyak, tapi jangan lupa dimandiin minggu depannya, setelah gantang itu gitu loh. Setelah gantang misalkan Minggu, nah berarti Minggu sorenya mandiin, dari Minggu ke Sabtunya mandiin tiap hari plus cacing gitu Om. Jadi pembandingnya ketika teman-teman sudah gantang, pembandingnya itu ya ketika di gantangan itu. Jadi kan setelah galak, minggu berikutnya treatment mandi 1 minggu full. Ketika sudah 1 minggu full mandi plus cacing, baru gantang lagi gitu loh. Ketika digantang ternyata udah mulai adem nih gitu kan. Ternyata udah mulai adem, ternyata kurangnya misalnya belum bongkar isian. Nah, kalau belum bongkar isian, settingnya seperti itu aja lagi. Karena apa? Ketika belum bongkar materi isian tapi sudah faktornya udah dapet, ya berarti itu kelas pastol ya seharusnya seperti itu gitu. Dan disadari juga, perlu disadari juga gitu ya Om Daily ya. Jadi buat teman-teman yang lain ketika punya burung pastol, saran saya gantang. Nah, tapi sebelum digantang ikutin settingan part 1. Settingan part 1 itu berguna ketika kita mau ngelihat karakter murainya, udah mau buka materi, udah mau dapat faktornya keluar atau belum, ikutin part 1. Ketika sudah part 1 selesai, gantang bawa gitu loh, jangan di rumah aja gitu loh, kan sayang gitu kan, gantang. Nah, ketika udah digantang hasilnya seperti apa kalau galak, berarti kan minggu keduanya dimandi, settingan part 2 masuk di situ gitu loh. Jadi ada polanya, ikutin aturan caranya. Jadi enggak semena-mena langsung umbar, langsung jemur, langsung apa lagi, kasih kroto, kasih ini, kasih ya, bingung jadinya burung itu, bingung saya mau diapain. Kalau dia bisa ngomong sih seperti itu mungkin gitu ya. Nah, mungkin gitu ya Om ya. Jadi pola mandi sama cacingnya itu nanti paling enggak itu digantang dulu. Ketika sudah digantang baru ada patokan nantinya seperti apa, hasilnya seperti apa, baru di treatment di minggu kedua setelah gantang itu. Jadi dimandiin sama kasih cacing tiap hari, baru gantang lagi minggu berikutnya gitu Om. Jadi berkelanjutan terus. Kalau misalkan masih galak ya berarti jor aja, mandi tiap hari, kasih cacing gitu. Kalau ternyata udah mulai adem, enak gitu, sesekali bongkar materi tapi masih banyak ngetemnya, ya hal yang wajar. Karena apa? Ini burung pastol, burung muda, jadi belum bisa top perform. Kalau ada burung pastol yang udah top performnya gila banget, sebenarnya bukan burung pastol gitu ya. Itu burung udah 1 kali mabung dari pastol, makanya mainnya di muda gitu ya. Gitu Om. Kalau udah burung muda udah lumayan ada materinya, enak gitu loh, mainnya durasi kerjanya dapat. Tapi kalau bener-bener burung pastol biasanya ya nggak ada. Kalau toh ada materi ya banyak ngetemnya gitu. Kalau toh ada durasi kerjanya, materinya nggak ada. Gitu-gitu doang sebenarnya itu. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya burung yang dewasa bagaimana pola mandi sama cacingnya? Kalau untuk burung dewasa itu nanti dulu dimandiin, paling nggak digantang dulu, hasilnya seperti apa. Rata-rata burung dewasa kalau nggak nampar-nampar, kalau nggak ngampret sayapnya turun, biasanya seperti itu. Nah, kalau udah seperti itu efek sebelumnya. Jadi teman-teman ketika punya burung dewasa, ini burung dewasa ya, bukan burung pastolnya si kayak Om akun Daily Say ini ya. Ketika burung dewasa ngikutin treatment saya, dulunya kita nggak tahu, terusnya dulu mungkin main kroto, main ulet kandang, main jemurnya kuat dan sebagainya, yang menurut saya itu mengakibatkan burung galak, nampret gitu. Ketika main jangkrik full, main jangkrik banyak, dikira hasilnya itu galak itu dari jangkriknya, padahal bukan, itu dari efek sebelumnya gitu ya. Karena jangkrik itu sebenarnya rendah banget gitu loh. Kalau teman-teman ngikutin dari awal main jangkrik, dari trotol sampai dia pastol dewasa main jangkrik kayak saya, itu sebenarnya alami teman-teman. Jadi nggak ada pemaksaan harus digenjot supaya dia mau buka suara, nggak ada pemaksaan digenjot supaya dia mau tempur. Itu sebenarnya alami banget gitu. Mungkin itu ya Om Daily Say. Semoga, oh ya ini Om Daily akun ini dari Lampung. Salam dari Jakarta buat teman-teman di Lampung. Pemain murai banyak di Lampung.
terutama dari akar rumput juga banyak sebenarnya. Ya mungkin itu aja ya Om. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semua ini hanya treatment uji coba yang pernah saya lakukan dan banyak juga hasilnya. Kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda, ya nggak apa-apa disatuin. Kalau toh berbeda ya nggak apa-apa juga gitu ya. Nggak ada masalahnya buat saya karena memang namanya settingan murai itu fleksibel. Mau diapain pun itu fleksibel, nggak bisa kita pukul rata. Tetapi paling tidak dengan adanya settingan dari akar rumput, itu sebenarnya menjadikan patokan settingan. Kalau mau dibilang sih standar normal gitu. Gitu ya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel. Dukung terus. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.